Baik, izin mengenalkan, saya Ibrahim Khalil, mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester tentang kebijakan publik dalam isu-isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Tugas ini kami akan mengambil contoh kasus pada Komisi Pemberantasan. Kebijakan pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pemberantasan korupsi yaitu pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1960, di mana pada saat itu pertama kalinya dibentuk disebut Panitia Retolling Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Haris Nasution yang fokus pada pemberantasan korupsi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi atas pemerintahan kolonial Belanda, yang fokus pada perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina, Bulog, dan Jawatan Perkeretaapian. Nah, pada tahun itu pertama kali pembentukan itu ternyata tidak efektif dan dilanjutkan dengan Kepres 275 tahun 1973 itu di mana dibentuklah namanya Komite 4 yang masih dipimpin oleh Jenderal Ahmad Haris Nasution, namun hasilnya belum optimal. Dikarenakan pemberantasan korupsi di masa Orde Lama tidak efektif, maka terjadi perkembangan di mana pemerintah pada saat Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kali terkait dengan pemberantasan korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres di tahun 2007 kemudian ulama di mana dipimpin oleh Panglima ABRI untuk melakukan kegiatan namanya operasional penertiban keamanan. Masa pemerintahan reformasi dibentuklah KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimana dalam Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan tindak lanjut atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, di mana Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tersebut mengubah yang sebelumnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi tahun 71. Strategi pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK periode 2019-2024 itu melakukan 3 pokok tujuan. Yang pertama, strategi secara represif, kedua secara pencegahan, dan ketiga, edukasi dan pendidikan masyarakat. Kita akan lihat strategi yang pertama, yaitu satu, represif atau tindakan. Strategi ini dimulai dari pengaduan masyarakat dan meningkatkan melalui jalan pendidikan, terhadap pendidikan kegiatan maka dapat ditingkatkan dalam proses penyidikan. Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk tahu siapa sih siapa pelaku, tersangka atau dan terakhir itu adalah penuntutan. Dan penuntutan ini adalah di mana jaksa yang ada di KPK itu adalah melakukan tuntutan atas perbuatan tindak pidana korupsi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, pencegahan. KPK melakukan pencegahan di berbagai sektor, misalnya melalui penyelenggaraan negara wajib melakukan yang LHKPN, melakukan identifikasi, dan terakhir adalah KPK melakukan kajian atas tata kelola administrasi kementerian dan lembaga di Indonesia. Yang ketiga, KPK mempunyai strategi pemberantasan korupsi dan melakukan edukasi kepada masyarakat, di mana misalnya adanya desa-desa anti korupsi di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan oleh KPK. Kemudian KPK juga masuk melalui kurikulum yang ada di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan bahkan pendidikan menengah. Nah, berikut juga dengan kegiatan-kegiatan koordinasi supervisi, baik ini di sisi pencegahan ataupun di sisi tindakan, sehingga strategi pemberantasan korupsi dapat dikatakan komprehensif, mana mulai dari sisi pencegahan dan
disampaikan ke masyarakat. Dan ini strategi sudah dilengkapi bagaimana dengan strategi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Marcus Michener dalam bukunya Policy Studies, Reinventing Asian Populism, Jokowi Rise Democracy and Political Contestation in Indonesia, berisikan studi atau laporan yang membahas tentang kebangkitan Jokowi sebagai pemimpin yang didukung oleh gerakan populis, bagaimana hal tersebut mempengaruhi demokrasi, serta kontestasi politik yang terjadi di Indonesia selama kepemimpinannya. Dalam konteks pemberantasan korupsi di masa pemerintahan 2019 sampai dengan 2024, baru benar-benar terjadi pembatasan pergerakan pemberantasan korupsi, mulai dari pemilihan calon pimpinan yang bermasalah, revisi Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana banyak pemimpin KPK yang bermasalah, mulai dari hukuman kode etik, pidana, dan dugaan penerimaan gratifikasi. Seburuk apapun sistem pemberantasan korupsi, namun apabila dipimpin oleh seorang yang mempunyai leadership, berperan penting dalam mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, memanfaatkan momen politik untuk mendorong agenda kebijakan publik. Kepemimpinan di sini melibatkan kemampuan untuk melihat peluang dan mempengaruhi agenda kebijakan, khususnya pemberantasan korupsi.